Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allahu Rabbul Alamin dengan segala nikmat, karunia dan rahmat yang terus-menerus Allah berikan kepada kita, tiada henti-hentinya, sehingga kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala selayaknya kita berikan tanpa henti-hentinya pula. Dan kita rangkaikan pujian kepada Allah dengan salawat yang kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dapat melanjutkan pembahasan dari tafsir tadabbur surat Al-Ma'un. Surat yang banyak dari kita sudah menghafalkannya, dan surat ini mengandung makna dan faedah yang sangat banyak yang patut untuk kita jadikan sebagai bahan renungan dan kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Di mana surat ini seperti yang telah kita jelaskan adalah surat yang berisi penjelasan tentang sifat orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan itu? Maka di ayat yang kedua, dan ini sudah kita singgung tafsirnya, Allah menyatakan fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim. Itulah orang yang suka menghardik anak yatim. Ini sifat pertama yang dimiliki oleh orang ini, karena dia tidak percaya dengan hari pembalasan, hari kiamat, maka itu membuahkan sifat yang buruk pada dirinya. Tak ada belas kasihannya kepada orang-orang yang lemah. Dan termasuk dari orang yang lemah adalah anak yatim. Dia tidak menaruh balas kasihan kepada mereka, bahkan cenderung suka menghardik dan suka menghinakannya. Inilah ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim. Dan ini sifat pertama mereka. Kemudian sifat kedua mereka, itulah yang Allah terangkan, dan ini yang menjadi pembahasan kita insyaallah taala pada malam hari ini. Sifat mereka yang kedua Allah terangkan di ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ini karakter mereka yang kedua. Karena pengaruh
ketidakyakinan mereka, ketidakpercayaan mereka, dan pengingkaran mereka terhadap hari pembalasan, selain mereka suka menghardik anak yatim, mereka juga tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Para jamaah sekalian, kalau kita perhatikan dua ayat ini, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, ini mirip dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Fajr ayat 17 sampai 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla balla tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin. Ini mirip ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim, dan kalian tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Mirip ayat ini. Dua ayat di surat Al-Fajr 17-18, dan dengan dua ayat surat Al-Ma'un ayat kedua dan ayat yang ketiga. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat disebutkan tentang orang miskin. Walaupun ini ayat juga mencakup orang fakir. Apa bedanya antara orang fakir dengan orang miskin? Sebelumnya perlu kita ketahui, orang fakir atau orang miskin yang dalam bahasa Arab disebut fuqara wal masakin, kalau dijamak, ini dua kalimat atau dua kata yang para ulama menyebutkan istilahnya dengan idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ini kaidah. Apabila dia disebutkan secara bersamaan dalam satu teks kalimat, ada fakir, ada miskin, maka maknanya berbeda. Fakir punya makna tersendiri, miskin punya makna tersendiri. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, hanya orang miskin saja disebut misalnya, atau hanya orang fakir saja disebut misalnya, maka kalau disebut orang miskin, fakir juga masuk. Dan kalau hanya disebut orang fakir, miskin juga masuk. Maka di dalam ayat surat Al-Ma'un ayat ketiga ini, Allah tidak menyebutkan fakir atau fuqara, tapi Allah sebutkan miskin. Maka kata ulama, berdasarkan kaidah tadi, fakir juga masuk. yakni mereka tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Sudah menjadi istilah yang familiar dalam bahasa kita, ucapan fakir miskin itu. Para ulama sebenarnya membedakan apa beda fakir, apa beda miskin. Di mana para ulama menyebut bahwa fakir itu lebih melarat daripada miskin. Bagaimana ukurannya? Kata para ulama, kalau fakir itu ada yang mengatakan mereka yang tidak punya harta sama sekali, mereka yang tidak punya penghasilan sama sekali. Dan sebagian ada yang menambahkan, mereka ini punya penghasilan tapi sedikit, bahkan tidak mencukupi dari setengah kebutuhannya. Jadi mencapai setengah saja tidak sampai, seperduanya saja tidak sampai, apalagi sampai full. Itu namanya fakir. Jadi fakir itu imma dia tidak punya penghasilan, atau dia punya penghasilan namun sangat sedikit. Dia tidak bisa memenuhi seperdua dari kebutuhannya. Seperdua saja tidak bisa, apalagi full. Itu fakir, Pak. Beda dengan miskin. Kalau miskin agak sedikit naik daripada fakir, yaitu mereka yang mampu memenuhi lebih dari setengah kebutuhannya, tetapi masih kurang. Nah, ini digolongkan sebagai orang miskin. Kalau misalnya kita buat satu permisalan, taruhlah misalnya
kebutuhan manusia secara umum ketika dia bersama keluarganya dalam 1 bulan, taruhlah misalnya 3 juta misalnya, mungkin beda-beda juga, tapi taruhlah kita buat permisalan begitu. Maka orang fakir itu mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya setengah dari 3 juta itu. Berarti penghasilannya berapa? Di bawah 1.500.000. Itu namanya fakir. Tapi kalau miskin, mereka yang mampu lebih dari setengah, tapi tidak sampai 3 juta. Berarti berapa penghasilannya? Ya, mungkin 2 juta, lebih sedikit atau kurang. Ya. Nah, ini namanya orang miskin. Mereka yang tidak bisa memenuhi ya dari kebutuhannya secara penuh. Tidak bisa, kurang. Nah, ini namanya orang miskin. Nah, ini bedanya antara fakir dengan miskin. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan dia tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Dan ini sekali lagi pengaruh dari ketidakyakinannya dan pengingkarannya terhadap hari pembalasan. Dia tidak punya rahmat dan belas kasihan kepada yang lain. Dan terutama disebutkan dalam ayat ini kepada orang-orang miskin. Hatinya bagaikan batu yang sangat keras, atau bahkan lebih keras lagi daripada itu, sehingga tidak ada lagi belas kasihannya kepada manusia. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mereka tidak mau bantu padahal mampu. Mereka tidak mau, sekedar menganjurkan saja pun mereka tidak mau padahal mampu. Dan padahal dia melihat ada orang-orang miskin yang lagi kesusahan. Betapa tercelanya sifat orang ini. Dan ini menunjukkan bahwa orang ini betul-betul tidak beriman kepada hari pembalasan. Andaikan dia beriman, mesti ada perasaan belas kasihan kepada orang miskin itu. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari ucapan orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Yasin ayat 47. Allah Subhanahu wa taala menyatakan anutu'imu man law yasha'ullahu at'amah. Kata orang-orang ini yang mereka tidak percaya dengan hari pembalasan, kata mereka apa? Apakah pantas bagi kami memberi kepada orang-orang itu, orang-orang miskin itu, yang kalaulah Allah berkehendak pasti Allah kasih makan dia, tidak perlu kita pedulikan dia. Kalau Allah berkehendak Allah kasih makan juga itu. Nah, ini orang saking tidak mau membantunya, membantu kepada orang miskin, dia serahkan sama Allah. Ya kalau Allah mau kasih makan mereka, sudahlah, tanpa uluran tangan kita pun mereka akan dikasih makan nantinya. Dia serahkan dengan takdirnya Allah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang yang tidak mau membantu orang-orang miskin. Nah, mereka, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memberi makan kepada orang miskin, bahkan tidak mau menganjurkan untuk memberi makan orang miskin, yakni tidak menganjurkan orang lain untuk memberi kepada orang miskin. Kira-kira mana yang paling berat, Pak? Memberi orang miskin atau sekedar menganjurkan memberi orang miskin? Mana yang lebih berat kira-kira? Kalau dia menganjurkan orang memberi orang miskin, modalnya apa? Apa modalnya? Ada modalnya enggak? Ya sekedar omongan aja kan. Dia menganjurkan. Tapi kalau dia memberi, butuh modal?
Nah, karena dia harus mengeluarkan uang atau makanan yang dia berikan kepada orang miskin. Maka yang lebih berat tentunya memberi kan. Nah, orang ini ya, jangankan mau memberi, menganjurkan saja tidak. Lihat betapa jeleknya sifatnya orang ini. Sekedar menganjurkan aja padahal dia mampu, dia tidak mau. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apalagi memberi orang miskin. Nah, di zaman kita ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ternyata ada yang lebih parah daripada itu. Apa itu? Dia sudah tidak memberi orang miskin, kemudian juga tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin. Bersamaan dia dengan itu, dia mau mengambil haknya orang miskin. Hal lebih parah ini kan. Tidak mau dia memberi orang miskin, kemudian tidak mau menganjurkan memberi orang miskin. Bersamaan dengan itu dia menyerobot haknya orang miskin. Ada yang begitu? Dia tidak berhak untuk mengambil itu, tapi dia juga ingin mengambilnya, padahal dia bukan orang miskin. Dia mengambil haknya orang miskin, akhirnya orang miskin gak kebagian. Ini lebih parah lagi. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kalau misalnya tidak mampu memberi makan orang miskin, minimal kita jangan sampai menyerobot haknya orang miskin. Nah, karena dosanya besar para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang yang tidak mau menganjurkan orang lain memberi orang miskin, padahal dia mampu lakukan. Lihat di dalam Al-Quran surat Al-Haqqah mulai dari ayat 25 sampai 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, maka dia pun mengatakan, duhai sekiranya catatan amalku ini tidak diberikan kepadaku. Karena dia tahu bahwa dia akan binasa, karena tandanya dia diberikan catatan amalnya dari sebelah kiri, tanda keburukan. Maka dia berkata, duhai sekiranya catatan amal ini tidak diberikan kepadaku, walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu bagaimana hisab terhadap amal perbuatanku. Aku tidak perlu tahulah, karena kalau dia tahu tambah sengsara dia. Karena dia sudah tahu betapa banyaknya dosa-dosa yang dia kerjakan. Maka yang ada hanyalah penyesalan. Dia mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah, duhai sekiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala urusan. Dia berandai-andai begitu. Kalau sudah mati, ya sudah selesailah. Sebagian orang kan beranggapan begitu. Ya, dia sudah tidak tahan hidup di dunia, dia kira dengan kematian selesai semua perkara, maka dia pilih jalan pintas, bunuh diri. Na'udzubillah. Ketahuilah jamaah sekalian, orang kalau mati justru disitulah awal mula permasalahannya, bukan selesai masalahmu, bahkan lebih mengerikan lagi. Apalagi kalau matinya sampai bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik, diancam dengan neraka. Lihat orang ini berandai-andai, ya laitaha kanatil qadiyah, duhai sekiranya kematianlah yang menyelesaikan segala urusan. Kemudian apa? Ma aghna anni maliyah, hartaku sama sekali tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepadaku. Halaka anni sultaniyah, kemudian kekuasaanku telah hilang dariku.
Ini dahulu dia di dunia sebagai orang kaya, orang yang berkuasa. Ternyata itu semua tidak ada manfaatnya di akhirat nanti. Kekuasaannya tidak ada manfaatnya, kekayaannya pun tidak ada manfaatnya. Lihat, ini penyesalan. Karena dia dulu di dunia begitu, punya kekuasaan, punya harta, tapi ternyata apa? Sama sekali tidak bermanfaat. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lihat, ini orang pendosa. Orang banyak berbuat dosa. Maka Allah berfirman, "Khuduhu faghulluh." Tangkaplah dia, lalu belitlah tangannya ke lehernya. Sampai di situ? Tidak. Tsummal jahima salluh. Kemudian masukkanlah dia ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sampai di situ? Tidak. Allah lanjutkan lagi. Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dira'an fasluku. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Lihat ngerinya hukumannya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa sebabnya dia mendapatkan hukuman itu? Apa sebabnya dia mendapatkan hukuman itu? Lihat, lanjutkan ayatnya, Pak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innahu kana la yu'minu billahil azim." Sesungguhnya dia dahulu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, ya Zat yang Maha Agung. Kemudian setelahnya apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sama persis dengan ayat ini, dengan surat Al-Maun ayat yang ketiga ini. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia dulu di dunia jangankan memberi makan orang miskin, menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin tidak dia lakukan, padahal dia mampu. Coba para hadirin yang dirahmati oleh Allah, lihat hukumannya, ya. Ini gara-gara perbuatan ini tadi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan kepada kita, ya, betapa jeleknya perbuatan orang ini sampai pada taraf dia tidak mau memberikan atau menganjurkan orang lain agar memberikan kepada orang miskin, bersedekah kepada orang miskin, atau memberi makan kepada orang miskin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang miskin di dalam agama kita itu mendapatkan tempat dan kedudukan yang mana Islam memberikan perhatian kepadanya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam disebutkan bahwa orang miskin dikhususkan mereka ini sebagai orang-orang pertama dan yang paling berhak untuk menerima zakat. Coba dalam ayat zakat, surat apa itu? At-Taubah ayat 60, tentang 8 asnaf, 8 orang yang berhak menerima zakat, mustahiquz zakah, 8 golongan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqat." Siapa yang pertama? Lil fuqara wal masakin. Jadi dari 8 asnaf, 8 golongan manusia yang berhak menerima zakat, ternyata yang pertama dan yang kedua adalah fakir dan miskin. Baru dilanjutkan golongan ketiga, 4, 5 dan seterusnya sampai 8. Nah, kata para ulama, dari mereka-mereka yang berhak menerima zakat, yang paling utama diberi sebelum yang lainnya adalah orang miskin. Masuk di dalamnya fakir dan miskin, dengan perbedaan yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keberadaan orang miskin ini dari perkara-perkara yang akan memberikan kepada kita kebaikan kalau kita memuliakan mereka, kalau kita menaruh belas kasihan kepada mereka. Bahkan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mau tidak mau orang kaya pasti butuh dengan orang miskin. Kalau bukan orang miskin, bagaimana mereka bisa, ya, mengatur rumah mereka,
siapa yang menjadi pembantu mereka? Siapa yang mengurusi perusahaan mereka kalau mereka misalnya punya perusahaan? Siapa yang mau bekerja di kebun mereka kalau bukan diantaranya adalah orang-orang miskin? Ya kan? Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ubghuni du'afa fa innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Kata baginda Nabi SAW, carilah untukku orang-orang lemah dan orang-orang miskin, untuk kita bantu mereka, untuk kita tolong mereka. Kenapa? Karena sesungguhnya kalian itu diberikan rezeki oleh Allah dan diberikan pertolongan oleh Allah dengan sebab adanya orang-orang lemah dan orang-orang miskin di antara kalian. Coba para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal yang demikian ini. Iya, makanya dari perkara yang dituntunkan di dalam agama, ya, hendaknya kita perhatian kepada orang miskin. Hendaknya kita menaruh belas kasihan kepada orang miskin. Bahkan hendaknya kita cinta kepada orang miskin. Hendaknya kita cinta kepada orang miskin. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah supaya dia dijadikan sebagai orang yang cinta kepada orang miskin. Sampai Nabi berdoa begitu. Ya, ini salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ini doanya Nabi dalam hadits yang sahih. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah agar aku bisa melakukan amal-amal kebaikan, meninggalkan amal-amal keburukan, dan agar aku cinta kepada orang-orang miskin. Iya, ini doa, kata para ulama, menunjukkan keutamaan seorang muslim yang mencintai orang-orang miskin. Kenapa? Nabi saja berdoa begitu. Nabi minta kepada Allah supaya dijadikan sebagai orang yang cinta kepada orang miskin. Tidak seperti anggapan sebagian orang. Anggapan sebagian orang, orang miskin ini keberadaannya bikin malu katanya. Ada yang mengatakan, nauzubillah, sampai berkata sampah dalam tanda kutip masyarakat. Ini tidak pantas untuk diucapkan seperti itu. Nah, tidak menaruh belas kasihan kepada orang miskin. Bahkan Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang yang cinta kepada orang miskin. Dalam doanya tadi diajarkan oleh Nabi SAW, oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Haditsnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nah, ini para jamaah. Dan ini menunjukkan, kata para ulama, ya, bahwa mencintai orang miskin termasuk dari kebaikan. Karena di awal doa Nabi kan mengatakan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku minta kepadamu agar aku bisa melakukan amal-amal kebaikan. Setelahnya Nabi minta supaya cinta kepada orang miskin, menunjukkan bahwa cinta kepada orang miskin termasuk dari kebaikan. Iya, mencintai mereka termasuk dari kebaikan. Kemudian juga para hadirin yang dirahmati oleh Allah, cinta kepada orang miskin dan dekat dengan mereka ini akan memudahkan hisab, perhitungan amal seorang muslim pada hari kiamat. Ini keutamaan cinta sama orang miskin. Ini rahasia dibalik kenapa Nabi sampai berdoa begitu. Iya. Karena ini, dengan kita cinta kepada orang miskin, salah satu faedahnya akan memudahkan hisabnya kita pada hari kiamat nanti. Siapa yang bilang? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dengarkan sabdanya Nabi, "Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah."
Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kata Nabi, barang siapa yang menghilangkan kesusahan atau satu kesusahan dari seorang mukmin dari kesusahan-kesusahannya yang ada di dunia, termasuk orang yang susah siapa? Orang miskin. Siapa yang menghilangkan satu aja kesusahannya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahannya di akhirat. Sebagai balasan Allah Subhanahu wa taala, al jaza min jinsil amal. Kau suka menghilangkan kesusahan orang lain, maka kelak kesusahanmu di hari kiamat Allah pun hilangkan. Wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang memudahkan kesulitan orang yang terlilit utang dari orang miskin, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya nanti di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, coba lihat bagaimana keutamaan orang yang orang yang memudahkan kesulitan orang lain, menghilangkan kesulitan orang lain, ya, bahkan memudahkan kesulitan orang-orang yang terlilit utang. Ya, dia lepaskan, dia bayarkan. Maka dengan sebab itu Allah mudahkan hisabnya di hari kiamat nanti. Ini keutamaannya, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, sampai pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tadi supaya cinta kepada orang miskin. Nah, dan dekat dengan orang miskin. Kedekatan kepada mereka akan membawa kedekatan kita kepada Allah. Dekat dengan orang miskin, ya. Maksudnya dekat dengan orang miskin di sini apa? Bukan cuma dekat-dekat aja, tapi dekat dalam artian dia mau membantu dan menolongnya. Maka dengan sebab itu dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Ini doa didengarkan oleh Ibunda Aisyah. Beliau pun merasa heran dengan doanya Nabi begitu. Maka Ibunda Aisyah nanya, innahum yadkhulunal jannah. Apa lima ya Rasulullah? Kenapa kau berdoa seperti itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, lihat, innahum yadkhulunal jannah qabla aghniyaihim bi arba'ina kharifan ya Aisyah, la taruddil miskina walau bi syiqqi tamrah ya Aisyah, ahibbil masakin wa qarribihim fa innallaha yuqarribuki yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berdoa begitu wahai Aisyah, ya, sebab orang-orang miskin itu kelak akan masuk ke dalam surga nanti 40 tahun lebih cepat sebelum orang-orang kaya masuk surga. Kemudian kata beliau, janganlah engkau wahai Aisyah menolak orang-orang miskin walaupun kau berikan mereka sedekah hanya dengan separuh korma. Dan cintailah wahai Aisyah orang-orang miskin, dekatilah mereka, sebab dengan dekat kepada mereka itu menunjukkan kedekatan kita kepada Allah pada hari kiamat nanti. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya Nabi ingin menjadi orang miskin, hidup sebagai orang miskin, ya, mati sebagai orang miskin? Ini dijelaskan sebenarnya oleh para ulama, karena hadits ini sedikit bertentangan, seolah-olah bertentangan dengan Nabi pernah meminta perlindungan dari kefakiran. Nabi pernah meminta perlindungan dari kefakiran, tapi bersamaan dengan itu Nabi pernah meminta supaya hidup sebagai orang miskin, mati sebagai orang miskin.
Seolah-olah bertentangan kan? Seolah-olah. Tapi hadisnya Nabi tidak mungkin bertentangan. Itu yang kita yakini. Pemahamannya kita aja yang perlu diluruskan. Makanya ulama berusaha menjamak atau mengkompromikan dua dalil yang seolah-olah bertentangan tadi. Kata mereka bahwa doanya Nabi SAW agar dihidupkan sebagai orang miskin, dimatikan sebagai orang miskin, ini ya memberikan makna ya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau sifat tawadhu, rendah hati. Nah, ini maksudnya. Supaya Allah memberikan kepada beliau sifat tawadhu dan rendah hati. Dan tidak termasuk sebagai orang-orang yang sombong lagi zalim. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ya, karena terkadang seseorang yang diberikan kelebihan, terkadang pada sebagian orang-orang yang diberikan kelebihan, terkadang sifat kesombongan mendominasi pada dirinya. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah tentu saja. Nah, sementara orang-orang miskin jauh dari yang seperti itu. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi. Karena beliau menginginkan adanya sifat ketawaduan, rendah hati. Iya, dan itu adalah sifat kemuliaan. Bukan secara zahirnya ya, Nabi SAW ingin menjadi orang miskin, bukan begitu. Walaupun para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW ya, beliau tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kekayaan atau dijadikan sebagai orang-orang kaya misalnya, tidak. Nabi tidak meminta seperti itu, tetapi Nabi SAW ridha dengan pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah orang minta kekayaan, itu tidak salah, karena bukan dosa. Iya. Tetapi jamaah sekalian, seseorang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaannya. Seseorang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jabatannya. Dan seseorang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihannya. Sehingga kalau orang yang diberikan kemampuan oleh Allah menghadapi ujian-ujian seperti itu, maka tidak ada masalah bagi dirinya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqallah. Tidak masalah jadi orang kaya, asalkan kau bertakwa kepada Allah. Tidak lupa sholat, jangan sampai kau kesampingkan akhiratmu. Tidak masalah kau jadi orang kaya, asalkan kau jangan lupa daratan, asalkan kau ingat kepada Allah, dan juga kau membelanjakan hartamu di jalan Allah, maka tidak masalah kau jadi orang kaya kalau seperti itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara keutamaannya juga ya, bahwa cinta kepada orang miskin adalah landasan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ulama jelaskan, mencintai orang miskin adalah landasan kecintaan kepada Allah. Karena orang miskin tidaklah memiliki materi dibandingkan, tidaklah memiliki ya, kekayaan atau materi-materi yang mereka bisa banggakan seperti halnya yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Nah, sehingga kecintaan kepada mereka adalah landasan cinta kepada Allah. Makanya Nabi pernah menyatakan, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci pun karena Allah, memberi karena Allah, tak memberi pun karena Allah, maka telah sempurna imannya orang tersebut. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, dan Imam Ahmad. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian juga di antara keutamaan cinta kepada orang miskin, cinta kepada orang miskin adalah wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abu Dar radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa sahabat Abu Dar pernah berkata, "Ausani khalili bisab'in." Kekasihku yaitu Rasulullah SAW berwasiat kepadaku dengan 7 perkara. 7
7 perkara wasiatnya Nabi kepada Abu Dar. Satu diantaranya bihubbil masakina wa an adanuwa minhum. Aku diwasiatkan oleh Nabi agar aku cinta kepada orang miskin dan dekat dengan mereka. Wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidaklah berwasiat dengan hal yang sembarangan. Nabi tidaklah berwasiat kecuali untuk sesuatu yang penting kau lakukan. Dan cinta kepada orang miskin penting untuk kita lakukan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga di antara keutamaan cinta dan dekat kepada orang miskin, ya, bahwa memperjuangkan kehidupan mereka termasuk jihad. Bantu mereka, ya, meringankan kesulitan mereka termasuk jihad. Kita tak mampu berjihad di jalan Allah, membela kaum muslimin, saudara-saudara kita yang lagi tertindas di luar sana, maka kalau kita menginginkan pahala jihad di jalan Allah, bantu orang miskin. Ini yang disebutkan oleh baginda Nabi dalam hadis sahih riwayat Muslim. Kata Nabi, as-sa'i alal armilati, as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa ahsibuhu qala wa kal qaim la yaftur wa kas saim la yuftir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membiayai kehidupan para janda yang tidak ada yang menafkahi dia, dia biayai. Kemudian membiayai orang-orang miskin, maka orang-orang ini kata Nabi bagaikan orang yang berjihad fi sabilillah. Coba, bagaikan orang yang berjihad fi sabilillah. Nah, dan disebutkan oleh seorang perawi bahwa aku mendengar Nabi mengatakan, dan bagaikan orang yang sholat tanpa merasa bosan, dan bagaikan orang yang berpuasa terus menerus. Itu keutamaan orang yang membantu janda-janda, ya, yang tidak ada lagi yang menafkahinya, dan orang-orang miskin yang tidak ada yang membiayainya. Coba para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, menunjukkan bahwa agama perhatian kepada mereka, kan? Ini para jamaah sekalian, ya. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong orang-orang miskin. Nah, mudahkan orang-orang miskin sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan untuk kita dari doanya mereka. Jangan salah para jamaah sekalian, doanya orang miskin itu mustajab. Doanya orang miskin itu mustajab. Dan tidak jarang kan ketika kita memberi orang miskin, dia doakan kita. Doanya itu mustajab, Pak. Iya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya tidak salah ketika Nabi mengatakan, hal tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian itu mendapatkan pertolongan dan mendapatkan rezeki karena sebabnya orang-orang lemah dan diantaranya orang-orang miskin. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tadi dengan apa namanya? Seseorang dekat dengan orang miskin, suka membantu orang miskin, ini akan melahirkan sifat tawadhu dan sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Itu kalau kita selalu lihat ke orang miskin. Beda kalau yang kita lihat itu orang-orang yang lebih, kita pandangan kita kepada mereka, maka kita akan menjadi orang yang tak syukur-syukurnya terhadap nikmat Allah. Tapi kalau lihat orang miskin, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Ternyata saya susah, ada lagi yang lebih susah daripada saya. Begitu. Nah, makanya tuntunannya Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang ada di bawahmu, orang miskin diantaranya. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat kepada orang yang ada di atasmu, orang kaya, jangan. Fahuwa ajdaru alla taddaru ni'matallahi alaikum. Sebab itu lebih pantas bagi kamu supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Kalau kau lihat orang miskin, maka kenikmatan yang ada pada dirimu sekarang kau tidak akan remehkan. Kenapa? Ternyata saya ini Masya Allah
ya Allah masih baik sama saya, Allah berikan kepada saya ini, sementara ada di bawah saya yang lebih susah daripada saya. Dia akan semakin menjadi orang yang bersyukur, Pak. Maka cintai orang miskin ini. Tapi orang miskin yang bagaimana yang kita cintai? Nah, ini perlu kita jadikan catatan ini. Ya, orang miskin yang kita cintai bukan orang musyrik, bukan orang miskin yang banyak berbuat syirik kepada Allah misalnya, atau orang miskin yang tak tahu mengerjakan sholat misalnya, atau orang miskin tapi dia penjahat misalnya. Bukan itu yang kita cintai, tapi orang miskin yang dia rajin beribadah. Sekalipun dia miskin tapi dia kuat beribadah kepada Allah. Ini orang miskin yang pantas kita berikan belas kasihan. Ini orang miskin yang butuh kita perhatikan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para hadirin, ini dari keutamaan orang-orang yang cinta kepada orang miskin, ya. Dan para jamaah sekalian, secara umum orang-orang miskin itu mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah kita dengarkan bahwa di antara keutamaan orang miskin itu mereka lebih dulu masuk surga ketimbang orang kaya. Kenapa begitu? Dijelaskan oleh para ulama, karena orang miskin itu hisapnya tidak terlalu banyak, karena harta yang bersama mereka sedikit. Beda dengan orang kaya. Nah, orang yang punya harta minimal 2 pertanyaannya. Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Setiap persen yang kita dapat ditanya begitu. Semakin banyak hartamu, semakin banyak juga pertanyaanmu. Makanya hisapnya lama. Di hadis yang lain, Nabi menyebut bahwa orang miskin masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Perbedaannya setengah hari. Tapi bukan setengah hari di dunia. Setengah hari di mana? Setengah hari di akhirat. Yang setengah hari di akhirat, satu harinya, kata Allah, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanah. Satu hari di sisi Tuhanmu di akhirat bagaikan 1000 tahun. Berarti setengah hari berapa? 500 tahun. Coba para hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang miskin sudah menikmati surga, orang kaya masih dihisap amalnya. Ya, walaupun nanti mereka yang mendapatkan kebaikan, ya, yang bagus hisapnya pun akan masuk surga, tapi hisapnya agak lama. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya, ya, dalam keadaan apapun kita wajib bersyukur, Pak. Ya, tidak perlu kita merisaukan keadaan kita miskin misalnya. Kenapa saya tidak jadi orang kaya ini? Barangkali Allah ingin meringankan hisapmu di akhirat nanti. Barangkali berbaik sangkalah kepada Allah. Misalnya Allah tidak takdirkan kita jadi orang kaya. Kalau Allah takdirkan kita jadi orang kaya, jangan sombong. Ya, dan jangan pernah merasa tinggi daripada orang lain. Hendaknya kita bersifat tawadhu. Itu orang kaya yang sangat baik. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan orang miskin itu. Nah, dan tadi sudah kita sebutkan juga keberkahan doanya mereka. Keberkahan doanya orang-orang miskin. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah penafsiran dari ayat yang ketiga surat Al-Ma'un. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dari sifat para pendusta hari kebangkitan, hari pembalasan adalah mereka yang tidak mau menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin. Hendaknya kita berlepas diri dari sifat buruk seperti itu dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang peduli dan perhatian serta penuh belas kasihan kepada orang-orang miskin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.